Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman CPNS Formasi Pamong Belajar. Perkenalkan, aku Kurnia. Alhamdulillah, aku lolos tes CPNS Pamong Belajar angkatan 2019. Nah, hari ini aku akan berbagi soal SKP yang mirip dengan soal SKP ketika saya tes dulu. Jadi, buat teman-teman yang sedang menunggu pengumuman, bisa nih untuk disimak. Tapi kali ini 10 soal dulu ya yang saya share. Kalau banyak yang merespon dan bermanfaat, nanti akan saya share part-part selanjutnya. Kita mulai dari nomor 1. Sasaran kelompok belajar keaksaraan fungsional atau KF adalah warga belajar yang tidak mampu membaca, menulis, dan berhitung. Berdasarkan kategori usia, maka yang termasuk ke dalam sasaran utama program tersebut adalah A. Usia 15-44 tahun, B. Usia 45-55 tahun, C. Usia 56-65 tahun, D. Usia 66-70 tahun, E. Usia kurang dari 70 tahun. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah A. Setahu saya untuk sasaran kelompok belajar KF itu usia 15 sampai 50 tahun. Nah, nomor 2, berdasarkan tingkat kemampuan kognitif anak yang dikemukakan oleh Piaget, anak usia 3-4 tahun berada pada tahapan A. Sensori motor, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal, E. Critical period age. Nah, untuk perkembangan kognitif Piaget, ini sensori motor itu berada pada usia 0 sampai 2 tahun dan praoperasional itu 2 sampai 7 tahun. Untuk operasional konkret itu 7 sampai 11. Nah, untuk operasional formal itu 11 sampai 15. Nah, semoga ingatan saya itu betul jadi. Untuk anak usia 3-4 tahun masuk ke dalam tahapan praoperasional. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Soal nomor 3. Usia putri Ibu Aminah kini adalah 3,5 tahun. Ia ingin sekali memasukkan anaknya ke PAUD. Jenis layanan di PAUD yang tepat untuk putri Ibu Aminah adalah A. Taman kanak-kanak, B. Taman pengasuhan anak, C. Kelompok bermain, D. Raudatul Atfal, E. Taman pendidikan Al-Quran. Nah, usia untuk taman kanak-kanak adalah 4-6 tahun. Untuk TPA adalah usia 0 sampai 6 tahun. Untuk kelompok bermain adalah 2 sampai 4 tahun. RA itu sama dengan taman kanak-kanak yaitu 4 sampai 6 tahun. Kalau taman pendidikan Al-Quran sebenarnya bebas ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah menurut saya adalah C. Kelompok bermain. Soal nomor 4. Berikut adalah salah satu upaya yang tepat dilakukan oleh Pamong Belajar dalam mengidentifikasi perkembangan kemampuan peserta didik yaitu A. Berdialog dengan suasana kekeluargaan tentang apa yang dirasakan dan permasalahan yang dimiliki dalam belajar. B. Mengidentifikasikan permasalahan yang dialami peserta didik dan mencatatnya dalam jurnal perkembangan belajar. C. Menginventarisir tingkat kesulitan peserta didik terhadap materi belajar tertentu. D. Mengelompokkan peserta didik ke dalam kelas pandai dan kelas bodoh, kemudian diberikan tindakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. E. Membagi peserta didik ke dalam kegiatan diskusi dan setiap peserta didik harus aktif dalam kegiatan tersebut.
Wow, ini saya bingung sih. Kalau menurut saya, jawaban yang tepat adalah B. Tetapi jawaban yang opsi yang lain yang sepertinya menggoda adalah E juga sih. Jadi saya bingung ini, mana yang betul. Nah, coba teman-teman berpendapat, manakah jawaban yang paling tepat? Nomor 5, Ahmad Badawi pendidikan terakhirnya adalah SD. Ia memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan kembali sekolahnya. Jika ia memilih jalur pendidikan non-formal, maka ia dapat masuk di A. Paket A, B. Paket B, C. Paket C, D. Keaksaraan usaha mandiri, E. Keaksaraan fungsional. Sudah tahu ya teman-teman? Karena pendidikan terakhirnya SD, maka dia dapat masuk ke paket B atau setara SMP. Nomor 6, seorang pendidik PAUD harus paham tentang tingkat percapaian pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Pada aspek capaian perkembangan, manakah di bawah ini yang termasuk dalamnya? A. Motorik kasar, motorik halus, seni budaya, dan cipta karsa. Yang ini tidak termasuk. B. Nilai agama dan moral, fisik, psikologis, dan interpersonal. Ini tidak masuk. C. Nilai spiritual, mental, fisik, sosial, emosi, dan seni. D. Bahasa, psikologi, seni, nilai agama dan moral, fisik. E. Fisik motorik, bahasa, sosial, emosional, dan seninya. Jadi yang paling tepat adalah E. Kalau yang lebih lengkapnya ini ditambah dengan kognitif dan nilai agama dan moral. Nomor 7. Identifikasi memegang peranan penting untuk menentukan berbagai jenis program PAUD. Namun demikian, hasil kegiatan tersebut tetap harus dilakukan evaluasi. Manakah yang bukan termasuk tujuan dari evaluasi atas kegiatan identifikasi? Nah, untuk mengetahui progres report program PAUD ini sudah sampai di mana, apa kendala dan hambatannya. Mendapat feedback terhadap capaian hasil yang didapat selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengambil kesimpulan dan kebijakan. Untuk mendapatkan masukan terkait dengan kelayakan atau visibility sebuah program di daerah tertentu. Membuat rumusan masalah yang tepat untuk mengetahui dan mengembangkan jenis instrumen evaluasi yang sesuai. Ini saya ragu-ragu sih teman-teman. Jadi dilewati dulu ya. Salah satu karakteristik pembelajaran pada kelompok belajar pendidikan keaksaraan fungsional adalah pembelajaran komunikatif, bersifat pedagogis, syarat dengan nilai moral dan akhlak mulia, kontekstual, dan konstruktif. Ini menurut saya jawabannya yaitu kontekstual. Nomor 9, dalam pandangan filsafat, titik-titik, konsep pendidikan orang dewasa dimaknai sebagai stimulus respon, modifikasi perilaku, dan berbasis kompetensi, serta terus melakukan trial and error. Menurut saya sih behavioristik. Nomor 10, pendekatan pembelajaran yang memandang bahwa perilaku seseorang bisa berkembang atas kekuatan skemata yang ada pada dirinya dan kekuatan lingkungan, kemudian ia membangun persepsi, merupakan pendekatan sepertinya kognitif. Nah, itulah teman-teman 10 soal yang dapat saya share. Mohon maaf kalau saya
belum bisa memberikan jawaban atau salah dalam memberikan jawaban karena ini sejujurnya saya belum membaca materi-materi lagi. Jadi ini merupakan jawaban mendadak, jawaban apa ya? Jawaban spontan, jawaban spontan saya. Nah, jika ada teman-teman yang kurang setuju atau tahu jawaban yang benar, boleh di-share ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.